Kisah Bani Muhammad Qasim. Nun, masa panjang telah berlalu. Alkisah, lebih kurang di awal abad ke-20 di dusun Kauman Ngawi hiduplah kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Qasim bin Muhammad Thohir dan Ibu Siti Khotijah binti Muhammad Ilham. Orang tuaku dikaruniai oleh Allah 11 orang anak, 8 laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Yang sulung adalah Mbak Yusumarni, telah meninggal beberapa tahun yang lalu, telah meninggalkan 5 orang anak. Anak yang kedua adalah Mas Suyadi, meninggal ketika masih balita. Dan anak yang ketiga Mas Supangat alias Mas Aminuddin, meninggal pada tanggal 12 Oktober 1996 dengan meninggalkan 8 orang anak. Nomor 4, Mas Suwarno Ahmadi juga telah meninggal dan meninggalkan 2 orang anak. Kemudian yang nomor 5 adalah Mas Muhammad Anam alias Mas Sujono, meninggal di Mojokerto dan meninggalkan 10 orang anak. Yang nomor 6 Mas Sodikin dengan meninggalkan 1 orang anak. Mbak Yusumarti adalah anak yang ke-7, meninggal saat masih balita. Dan Mas Muhammad Komari alias Purnomo, anak ke-8, meninggal di Semarang, meninggalkan 6 orang anak. Kemudian yang nomor 9 Mas Muhammad Samsi, meninggal di Banyuwangi pada tanggal 3 September 2002, meninggalkan 4 orang anak. Nomor 10 saya Siti Maryam dengan 2 orang anak ditambah 1 bawaan Mas Alwan. Dan yang bungsu adalah adik Muhammad Munadi Qasim dengan 2 orang anak. Sifat dan kepribadian ibu bapakku boleh dikata termasuk golongan orang yang insya Allah taat beribadah, jujur, tegas, dan sabar dalam menjalani kehidupan. Meski Allah memberikan rizki yang pas-pasan, namun ibu bapakku tak lupa selalu bersyukur dan tidak bosan memohon kepada Allah semoga esok pagi Allah memberikan rizki yang lebih banyak daripada hari ini. Pernah ibu berujar ketika dihina oleh seseorang, "Oh alah Jah Khotijah, kamu itu loh kok seperti privasi kaya pegawai, punya gaji, ingin menyekolahkan anaknya semuanya. Anakmu itu loh banyak, semua terus yang kamu buat ongkos itu apa?" Dengan tersenyum dan percaya diri, ibu menjawab, "Biarlah aku melarat, miskin, tapi Allah itu sugih, maha kaya. Tidak khawatir, asal saya mohon dengan sungguh-sungguh dan disertai usaha yang benar-benar, pasti Allah akan memberikan karunia-Nya." Alhamdulillah, ternyata doa ibu didengar oleh Allah, dan dengan ridhonya
Kami semuanya bisa sekolah kecuali Mbak Yu Sumarni. Aku kurang mengerti dan tidak pernah bertanya. Seperti Mas Amin, sekolah di Solo. Mas Warno sekolah di Jakarta. Mas Anam sekolah di Solo. Mas Dikin juga sekolah di Solo. Mas Komari juga di Jogja, kemudian juga di Solo. Mas Samsi sekolah di Malang, dan saya Siti Mariam sekolah di Madiun. Adik Moh di sekolah di Jember, Amerika, Jakarta, Filipina. Di tempat-tempat itulah kami menuntut ilmu dengan tekun dan sabar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Betapa syukur kita kepada Allah yang Maha Pemurah, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita Bani Muhammad Qasim. Betapa terima kasih kita kepada Bapak Ibu kita, kakek nenek kalian, buyut kalian, canggah kalian, dan seterusnya, yang dengan jerih payah serta doa yang seakan tak mengenal lelah telah mengantar kita sampai kini berkembang maju seperti ini. Untuk mendidik anak, di dalam mendidik anak, Bapak Ibuku sangat tegas dan berwibawa. Lebih-lebih Bapak, sampai-sampai anak-anak yang paling nakal pun, Mas Anam, sangat segan dan patuh. Apalagi kalau ketahuan nakalnya sudah berlebihan. Almarhum Mas Anam sendiri yang bilang, saya kan anak yang paling nakal dan suka pentalitan atau super aktif. Tetapi kalau Bapak sudah memanggilku dengan nada tinggi, misalnya, Nam, saya sudah tidak berani melihat wajah Bapak, apalagi membantah. Meski Bapak juga tidak pernah mengajar kami, hanya dengan nada tinggi saja kami sudah tunduk dan patuh. Yang paling membuat Bapak murka tatkala kakak-kakak saya sobo atau main di Bengawan Solo. Mempelajari sabar utawa latihan sabar, akhirnya juga bisa. Entah berapa pesen, bukanlah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa batas. Jadilah orang jujur, jangan bohong, jangan menipu, dan jangan berdusta. Bapakku juga tukang jahit pakaian pria dan wanita. Jahitannya cukup halus, rapi, dan kuat. Model pakaian sudah tergolong bagus pada zaman itu. Pakaianku pun dijahit ayah dengan diberi lipit-lipit atau plisket indah sekali. Setiap menjelang hari raya banyak garapan sehingga kami khawatir jangan-jangan pakaian baru kami tidak bisa jadi pada hari raya nanti. Sebab kurang beberapa hari dari hari raya, kain-kain itu loh belum dipotong. Alhamdulillah, tepat pada hari raya semuanya sudah siap dan bisa dipakai untuk lebaran. Pernah juga Bapak jadi tukang ngangsu atau nimba air, mengisi bak air wudhu masjid besar untuk wudhu para jamaah. Barangkali berkat ikut mengurusi masjid itulah
Allah memberikan berkahnya atau doanya. Doaku setiap habis sholat. Terakhir, harapan Bapak Ibu ingin anak-anaknya jadi orang yang pinter, ngaji, pinter sholat, dan pinter sekolahnya. Amin. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mengasuh aku waktu kecil. Amin. Di samping itu, tersebut di atas, rasanya ada juga yang perlu saya sampaikan tentang warisan. Bapak tidak mewariskan apa-apa, tidak emas permata, tidak sawah, ladang, ataupun harta benda. Warisan Bapak adalah 1 istri, 8 anak, dan rumah bambu dengan beberapa perabotan. Anak yang 4 sudah kerja, yang 4 masih sekolah. Jadilah anak yang masih sekolah itu menjadi tanggungan kakak-kakaknya. Ibu dan saya jadi tanggungan Mas Warno. Mas Samsi tanggungan Mas Amin. Mas Komari tanggungan Mas Dikin. Adik Moh tanggungan Mas Anam. Setelah Mas Komari kerja, saya diambil alih dari Mas Warno ke Mas Komari. Setelah Mas Samsi kerja, adikmu diambil alih Mas Samsi. Yang terakhir, harapan Bapak Ibu ingin anak-anaknya jadi orang yang pinter ngaji, pinter sholat, dan pinter sekolahnya. Amin. Demikian, ada salah dan kilaf, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Saya Siti Mariam. Oh, don't you dare look back, just keep your